Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Vincentia Desugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini. Semoga konten-konten di YouTube channel ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, hari ini saya mau sharing tentang LOA. Nah, jadi kalau teman-teman udah pernah daftar beasiswa, pasti udah tahu ya apa itu LOA. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai cari-cari informasi tentang beasiswa, persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk apply beasiswa, silahkan simak videonya. Oke, nah kalau kita lihat persyaratan beasiswa ya di dalam negeri ataupun di luar negeri, di sini ada contoh program beasiswa unggulan luar negeri ya. Ini yang pertama, yang kedua di sini ada untuk program beasiswa LPDP. Nah, kalau kita lihat syaratnya di sini ada tertulis ya. Scan atau file surat penerimaan perguruan tinggi tanpa syarat atau unconditional LOA. Ini juga untuk program beasiswa LPDP, calon penerima beasiswa telah mendapatkan LOA unconditional dari perguruan tinggi tujuan beasiswa LPDP. Nah, jadi sebenarnya LOA itu apa? Oke, jadi LOA itu adalah singkatan dari Letter of Acceptance atau surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa pendaftar diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan ada nama lengkap, jenjang studi, dan program studi ya. Jadi LOA ini yang bisa digunakan untuk mengajukan beasiswa, baik itu beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis LOA. Nah, jadi tadi kan di persyaratan beasiswanya ada LOA unconditional atau unconditional LOA. Nah, jadi unconditional LOA ini surat penerimaan yang menerangkan bahwa kita sudah diterima atau pendaftar diterima di suatu perguruan tinggi tanpa persyaratan, atau LOA yang tanpa syarat, LOA tak bersyarat gitu. Jadi kita sebagai pendaftar sudah memenuhi semua persyaratan dari universitas tujuan dan tinggal registrasi ulang. Yang kedua ada conditional LOA ya. Untuk conditional LOA ini kita juga sudah diterima ya, sudah diterima di suatu perguruan tinggi tapi dengan syarat. Nah, biasanya ada persyaratan yang kita belum penuhi, misalnya itu persyaratan untuk tes kemampuan bahasa Inggris. Misalnya skor TOEFL atau IELTS kita belum mencapai skor yang disyaratkan oleh universitas. Jadi kita harus berjuang lagi untuk mendapatkan skor TOEFL atau IELTS yang disyaratkan oleh universitas atau beasiswa yang akan kita apply gitu. Setelah itu LOA conditional kita bisa diubah menjadi LOA unconditional untuk daftar beasiswa. Nah, ini contoh LOA luar negeri. Ini yang pertama LOA saya waktu saya apply beasiswa luar negeri, saya pakai ini. Ini dari kampus Aix-Marseille Université di Perancis ya. Saya mengambil program Master Materio. Nah, tadi kan di LOA itu surat penerimaan yang di dalamnya itu ada nama kita ya. Jadi ada nama saya di sini, ada Vincentia Desugiawati. Terus program studi yang saya ambil itu apa? Kemudian di sini ada juga program studinya dimulai kapan. Di sini 15 September 2014. Nah, ini ada contoh lagi. Ini LOA teman saya. Jadi waktu S2 itu kita sama-sama apply program beasiswa unggulan ya. Ini dia apply-nya di Université Paris Sud. Seperti ini untuk program matematika. Ini juga teman saya saat itu sama, kita apply program beasiswa unggulan. Dia di Université Paris Diderot ya untuk program fisika. Nah, tadi itu contoh LOA untuk program S2 ya. Ini S3 saya. Di situ ada nama, ada Director of Laboratory, ada nama, kemudian ada nama pembimbing. Untuk PhD thesis ada juga topik tesisnya itu nanti apa. Jadi apa yang akan dikerjakan selama S3. Kemudian ada juga jumlah beasiswa per bulan. Di sini waktu itu saya dapat 1.684 euro dan itu naik ya, selama 3 tahun itu naik. Beasiswanya naik 100 sampai 200 euro. Nah, setelah itu ini LOA dari universitas. Kita daftar ulang. Kemudian ini yang resmi dari universitas. Ada tanda tangan rektor Université d'Aix-Marseille dan tanda tangan kita di sini. Oke.
Nah ini contoh LOE juga S2. Jadi waktu itu saya daftar di beberapa universitas ya dan dapat 2 LOE. Nah waktu itu saya tinggal di Bandung, saya apply beasiswa dari Bandung. Nah ini LOE dari Universitas Joseph Foye, saya apply untuk program kelas internasional dan dikirim langsung ke kos saya di Bandung. Nah waktu itu saya dapat langsung ya dari Universitas Joseph Foye. Tapi saya terakhir pilihnya di Aix-Marseille untuk program kelas bahasa Perancis. Selanjutnya, berkas atau dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan ya sebagai persyaratan utama. Nah, yang pertama teman-teman harus mempersiapkan ijazah dan transkrip nilai, dan jangan lupa untuk menerjemahkan ijazah dan transkrip nilai ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Misalnya waktu saya daftarnya di Perancis, saya terjemahkan juga ke dalam bahasa Perancis. Yang kedua, siapkan resume atau CV, ini yang penting ya. Jadi usahakan buat CV semenarik dan sebagus mungkin ya. Yang ketiga, ada sertifikat bukti kemampuan bahasa Inggris, misalnya IELTS, TOEFL, TOEIC gitu, atau sertifikat bahasa asing yang lain. Saya dulu juga selain IELTS dan TOEFL harus punya sertifikat bahasa Perancis karena saya apply-nya untuk program kelas bahasa Perancis ya. Jadi butuh sertifikat TCF atau DELF. Yang selanjutnya ada surat rekomendasi dari dosen atau atasan. Jadi teman-teman bisa minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing misalnya. Ada surat motivasi, dan biasanya juga untuk beberapa beasiswa ada yang membutuhkan Graduate Management Admission Test atau GMAT dan Graduate Record Examination atau GRE. Oke, nanti teman-teman tinggal cek ya apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan untuk apply di universitas tujuan. Nah, biasanya untuk program S3 itu ada karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang pernah dipublikasi. Ini akan jadi poin plus ya kalau teman-teman pernah publish artikel apalagi sebagai first author di international journal. Itu akan jadi bahan pertimbangan. Selanjutnya, membuat proposal riset dan mencari pendanaan misalnya untuk Chevening, LPDP, dan Erasmus Plus yang mencakup biaya keberangkatan, tempat tinggal, hidup, dan kuliah. Oke, selanjutnya gimana cara mendapatkan LOE? Ya, secara singkat di sini pertama kalian harus menentukan negara tujuan, mau kuliah di negara mana. Dan setelah itu teman-teman menentukan perguruan tinggi dan program studi yang diminati ya. Jadi bisa cek misalnya untuk ranking universitas, atau kalau saya lihat misalnya saya tertarik di material, saya lihat kampus yang punya program materials yang bagus gitu. Jadi saya tidak terlalu melihat universitasnya, tapi saya lihat ranking dari program studinya. Misalnya yang bagus di Prancis untuk program kimia material di kampus ini, saya apply-nya di sana gitu. Selanjutnya, mempersiapkan dokumen yang disyaratkan. Jadi teman-teman ketika buka website universitas itu kan ada persyaratannya apa saja. Baca dengan cermat, teliti, dan disiapkan semua dokumen yang diperlukan. Kemudian jangan lupa untuk mengubah dokumen dalam bentuk digital, misalnya untuk PDF atau scan semua dokumen dalam bentuk JPEG ya. Karena biasanya pendaftarannya dilakukan secara online. Nah, jadi ketika pendaftaran dilakukan secara online, teman-teman tinggal mengunjungi laman resmi pendaftaran yang disediakan, kemudian mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diminta dengan teliti dan cermat. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa dan tinggal menunggu pengumuman. Nah, ini ada contoh email saya waktu saya apply beasiswa S2 di Prancis ya. Saya menghubungi beberapa profesor. Nih ada: bonjour mademoiselle, avant que nous puissions accéder à votre requête, je vous demanderai de bien vouloir me faire parvenir par email une copie de votre diplôme ainsi que le relève de notes officielles délivrées par votre université. Jadi beliau minta dikirimkan ijazah dan transkrip nilai ya. Setelah itu nunggu untuk pengumuman apakah saya diterima sebagai kandidat program master di sana atau tidak. Nah, ini kalau ini saya juga apply di mana? Ini di Université Claude Bernard Lyon 1, tapi dibalasnya les pré-inscriptions vont via Campus France entre le 15 janvier et le 31 mars. Jadi semua prosedur pendaftaran untuk di kampus Université Claude Bernard Lyon 1 ini melalui prosedur Campus France.
Nah ini juga saya menghubungi ini kampus mana lagi nih di Prancis, di sini nggak ada tulisannya. Ya jadi pour les personnes ayant un diplôme étranger et ne résident pas en France, les candidatures au master de chimie se font via la procédure Campus France. Sama ya, ini melalui prosedur Campus France. Jadi ada link untuk informasi saya dikirimkan dan saya harus baca untuk prosedur selanjutnya. Dan di sini ada juga saya sempat juga kontak profesor di Université Paris Panthéon Sorbonne, tapi mereka tidak punya program ya formasi untuk sains saat itu. Jadi mereka merekomendasikan untuk daftar di universitas yang lain ya. Vous pourrez en trouver dans autres universités parisiennes comme. Jadi mereka menyarankan ada Paris Descartes, Pierre et Marie Curie gitu ya. Oke, ini dari Montpellier 2 ya. Jadi merci de préciser si vous recherchez un stage de recherche ou si vous souhaitez intégrer une formation de master complète. Jadi dia nanya apakah saya mau daftar untuk magang atau untuk program master gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan malu ya untuk menghubungi profesor di luar negeri. Jangan pesimis duluan. Coba dan coba ya. Jadi waktu itu saya juga bahasa Prancisnya standar, tapi ya semangat untuk mencoba dan akhirnya ya bisa dapat LOE, bisa dapat beasiswa. Untuk teman-teman yang saat ini berjuang dapat beasiswa harus terus mencoba dan mencoba, pantang menyerah ya, terus berusaha sambil berdoa. Oke, nah ini akhirnya ada surat cinta dari beasiswa unggulan luar negeri. Saat itu kita senang banget ya, akhirnya kita bisa lulus beasiswa unggulan luar negeri dan bisa ke Prancis. Nah ini waktu itu sekitar 6 orang ya dari ITB yang mengikuti program double degree ya dari beasiswa unggulan luar negeri. Dan saya juga mendapatkan beasiswa dari Prancis, Bourse du Gouvernement Français. Nah ini beasiswanya lumayan ya, walaupun hanya sekitar 4-6 bulan, tapi yang membantu juga. Dan saya apply-nya waktu saya di Indonesia. Oke, nah sekarang saya mau kasih contoh ya. Ini misalnya teman-teman buka website kampus ya. Ini misalnya University of Oxford. Ini ada application guide, itu teman-teman harus baca. Misalnya how to start your application, ini about your details, references gitu ya, ini harus dibaca. Kemudian setelah teman-teman baca itu persyaratannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian skor TOEFL atau IELTS-nya berapa, itu kalau sudah memenuhi semua persyaratan teman-teman bisa langsung continue your application. Jadi hampir semua untuk aplikasi beasiswa untuk program master ya, untuk program master di luar negeri itu dilakukan secara online. Jadi teman-teman tinggal daftar online, lihat application guide dari universitas tujuan. Jadi teman-teman tinggal buat akun, kemudian teman-teman lengkapi form pendaftarannya dan upload dokumen untuk mendapatkan LOE. Oke, ini lagi contohnya. Misalnya untuk program MES, ini kan contoh ya, di websitenya tinggal klik ya untuk apply. Jadi teman-teman harus baca dokumen yang harus disiapkan itu apa. Intinya jangan malas membaca, ya. Siapkan semuanya ya, misalnya ada fotokopi paspor, sertifikat bahasa Inggris dan yang lainnya. Kemudian di sini sama ya, buat akun. Setelah buat akun, lengkapi formnya, upload dokumen yang dibutuhkan. Oke ya. Saya kira cukup sekian sharing saya hari ini tentang LOE dan gimana caranya mendapatkan LOE. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Jika ada pertanyaan jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!